Saya ingin memperkenalkan produk terbaru dari Aneka Warna, yaitu Allwin A1601 UV yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang telah datang di acara Allwin 1601 UV pada tanggal 17 Januari 2024 hari ini. Pertama-tama agenda kita hari ini di ruangan classroom, kita akan mengadakan pemaparan dan detail dari mesin Allwin A1601 UV yang akan dibawakan oleh Bapak Dominikus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ya, pagi ini saya ingin memperkenalkan produk terbaru dari Aneka Warna, yaitu Allwin A1601 UV, yang mana mesin ini adalah mesin UV roll to roll kecil. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah mesin terbaru dari Aneka Warna, perkenalkan kepada market Indonesia di bulan awal tahun ini ya, 2024, yaitu Allwin A1601 UV. Mesin ini merupakan mesin UV roll to roll yang boleh dibilang multifungsional. Kenapa multifungsional? Nanti saya jelaskan. Dan mesin ini adalah mesin yang menggunakan satu buah printhead, yaitu printhead Epson i1600 ya. Oke. Ya, sedikit perkenalan di mesin ini ya. Allwin A1601 adalah printer UV terbaru dari Aneka Warna yang kita persembahkan untuk teman-teman kita PSP entry level. Jadi mesin ini memang diperkenalkan untuk menambah bisnis atau mengembangkan bisnis teman-teman kita PSP yang entry level, lebih diperuntukkan di sana. Kemudian printer ini merupakan printer versi low end setelah printer sebelumnya, kakaknya. Kita juga sudah launching printer kakaknya, yaitu A160 UV yang untuk di kelas 1,6 meter roll to roll UV printer. Jadi kita yang 1601 ini adalah mesin kedua setelah kakaknya A160 yang pernah kita launching, yang menggunakan dua buah printhead. Nah, 1601 ini menggunakan satu buah printhead, dan printheadnya tetap dari Epson kelas I. Jadi dari keluarga i-series di Epson ya. Nah, mesin ini seperti apa sih? Dia punya feature apa? Mesin ini mesin ini hanya menggunakan satu buah printer Epson. Printer Epson i1600 U1 ya. U1 itu memang printhead yang dikhususkan untuk UV, karena di keluarga i-series di Epson itu ada A1, ada E1, ada U1. Jadi Epson itu mengeluarkan printhead di kelas i-series ini, dia bagi tiga. Yang mana sebelumnya di printhead 4720 dan 5113, satu printhead dipakai untuk semua tinta. Tetapi di kelas keluarga I ini dia pisahin sendiri-sendiri. Dia pisahkan supaya printheadnya itu memiliki kemampuan masing-masing, karena beda tinta, beda jahatnya beda terhadap printhead, sehingga kemampuannya dibeda-bedakan ya, itu. Nah, fiturnya mesin ini apa aja sih? Tidak jauh berbeda dengan kakak sebelumnya ya. Jadi mesin ini menggunakan tetap mengadopsi sistem capping head yang otomatis. Jadi untuk printhead kalau kita parkir, jikalau printhead kita matikan, itu dia parkirnya sudah langsung ditutup dengan capping. Jadi dia sudah automatic capping system, sudah naik turun otomatis. Yang mana ada beberapa printer hanya menggunakan motor ya, otomatisnya itu menggunakan motor. Yang mana yang lain otomatisnya masih boleh dibilang masih semi otomatis, yaitu dia menggunakan tuas. Begitu carriage-nya jalan, jegrek dia dorong kuat tuas, cappingnya naik. Kalau ini tidak, dia parkir, kemudian cappingnya naik tertutup. Jadi keamanan printhead lebih aman. Kenapa? Karena dia dengan motor, penekanannya pun sudah bisa diatur tekanannya seberapa sehingga benar-benar rapat, tidak akan ada udara yang masuk. Kemudian
karena ini mesin untuk teman-teman entry level sedikit berbeda dengan kakaknya untuk sistem pendinginan lampu UV-nya, yang mana di A160 sistem pendinginan menggunakan water cooling. Di 1601 ini karena memang untuk entry level kita sederhanakan, dan karena dia hanya menggunakan satu buah printhead, kalau kita menggunakan water cooler, customer kita harus menambah lagi satu device chiller. Nah, di sini tidak perlu menambah chiller. Jadi dia hanya menggunakan air cooling dengan fan. Ya, karena hanya menggunakan satu head dengan air cooling, panasnya si UV lampnya itu masih bisa kita atasi. Fitur selanjutnya adalah mesinnya sudah dilengkapi dengan kapasitas tinta sampai 1,5 liter. Jadi dia sudah ada ink tanknya, ada bulk inknya yang mampu menampung tinta sebanyak 1,5 liter. Jadi akan memperingan kerja operator yang sedikit-sedikit tuang atau mengganti cartridge. Jadi dia sistemnya sudah sistem menggunakan bulk ink sehingga tidak perlu ganti-ganti cartridge lagi. Kemudian fitur berikutnya yang disematkan dan selalu disematkan oleh produsen mesin Allwin ini adalah kontrol keypad yang simple dan sangat mudah dioperasikan. Jadi kontrol keypadnya nggak banyak tombol. Tombolnya cuma atas, bawah, kiri, kanan, enter, kemudian ada calibrate, ada apa, cuman itu aja. Operator akan sangat mudah mengoperasikan mesin ini. Yang berikutnya adalah mesin ini juga mesin ini tetap menggunakan guide rail yang terkenal, yaitu THK Japan. Jadi guide railnya, kenapa kita menggunakan guide rail THK dari Japan, bukan guide rail lokal? Karena THK memang terkenal dengan kestabilannya dia, dan dia itu boleh dibilang anti macet. Jadi seumur hidupnya si printer itu paling customer atau si operator hanya perlu melumasi setahun sekali, kadang-kadang mereka 2 tahun sekali baru mereka lumasin. Itulah keunggulan dari THK guide rail, dan dia tidak ada noise-nya pada saat dia bergerak. Relnya itu benar-benar mulus. Beda kalau saya pulang naik kereta, relnya nggak mulus, masih goyang-goyang. Ya, ini benar-benar seret. Itulah kenapa dia boleh dibilang selalu menggunakan THK guide rail. Yang kemudian, walaupun untuk entry level, yang mana asumsi kadang-kadang mesin entry level tuh masih ikut campur tangan operator. Di sini tidak, kita sudah dilengkapi dengan automatic feeding. Jadi begitu klik, bahan sudah kita masuk ke dalam take up-nya, begitu klik mesin print bisa kita tinggal. Jadi tidak perlu lagi nungguin, jagain supaya nggak nabrak, supaya nggak kelipet-lipet. Jadi mereka tetap dilengkapi dengan automatic take up. Ya. Nextnya adalah ada additional feature yang ditambahkan di mesin ini, yaitu pertama, kita diberikan indikator suhu dan kelembaban. Jadi indikator suhu dan kelembaban ruang ini disematkan di mesin. Mengapa? Untuk mengingatkan owner atau si operator bahwa sebuah mesin printing itu membutuhkan kondisi ruangan yang stabil, yang benar-benar harus pas, karena memang ada syaratnya. Kadang-kadang nggak perlu AC, nggak perlu apa, salah sebetulnya. Mesin itu memiliki batasan suhu ruang. Jikalau suhu ruangnya terlalu dingin dia tidak akan bagus, terlalu panas pun tidak akan bagus. Nah, di sini oleh pabrikan kita sudah disediakan indikator suhunya untuk mengontrol suhunya. Idealnya biasanya mesin itu dari 26 sampai 30 derajat. Kelembabannya sekitar kalau indikator di situ kadang-kadang di berapa persen ya, di 50 sampai 65% biasanya. Di atas itu sudah parah. Kenapa dilengkapi seperti itu? Karena gini, sedikit mungkin hal yang tidak masuk akal dan tidak terpikirkan. Ketinggian mesin di daerah-daerah tertentu. Jadi misalnya Jakarta itu sekian mdpl dari laut. Itu kondisi mesinnya itu akan berbeda dengan kita taruh mesin di Cisarua. Itu ada sedikit pengaruh terhadap tintanya. Hasilnya pasti akan tetap akan ada perbedaan.
inilah mengapa disediakan ini supaya kita bisa mengatur suhu ruang supaya dia masuk di ruangan ideal. Itu ya. Jadi kita dikasih indikator suhu dan kelembaban ruang yang disematkan di dekatnya tinta, di dekat tangki tinta, di bulkingnya. Kemudian ada fitur lain, seperti saya bilang tadi, kalau mesin kakaknya tadi kita menggunakan chiller ya, sudah ada kontrolernya. Di mesin ini pendinginnya menggunakan air cooling, menggunakan fan, kita sediakan, bukan sediakan, kan kontrol suhu. Itu alasannya bagus. Terlalu tinggi tintanya gosong, terlalu rendah tintanya basah. Jadi ada, jadi nggak khawatir. Beberapa itu cuma suhunya si lampu UV nggak bisa diatur. Jadi kadang-kadang memang hasilnya akan sedikit agak berbeda dengan yang memiliki kontrol suhunya. Jadi sudah dibatasin. Mereka kalau sudah panas, panas banget. Makanya di sini ditambah adanya kontrol vakum dan lampu penerangan mesin sudah semi digital. Yang mana kakaknya full untuk aturan vakum bed. Jadi vakum bed ini adanya yang di bawah printhead, di bawah carriage yang bolong-bolong, itu fungsi media. Nah, kontrol kita bisa atur media pakai sedotannya seberapa. Jadi dia bisa grek. Kalau kita pakai media enteng, vakumnya kekencengan, medianya nggak bisa ketinggian. Jadi kalau tanpa vakum itu dia menggunakan satu buah kipas yang tidak bisa dikontrol. Begitu nyala, sedotannya segitu ya segitu terus. Nah, di sini kita diberikan vakum kontrol supaya customer bisa menyesuaikan media yang pakai. Dan ada lampu penerangan mesin, mesinnya jadi kelihatan keren, ya. Jadi mesinnya jadi kelihatan keren. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Ya biasanya kan cuma ditutup aja gelap tuh, kita nggak lihat hasilnya. Kita keluar ke depan baru bisa kelihatan hasilnya. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan lampu penerangan mesin. Oke. 1101 itu ya, Epson. Keunggulan lagi tetap mengikuti kakaknya. Jikalau ingin naik itu mesin bisa tanpa mengganti apa, hanya langsung ganti printheadnya. Boardnya sudah mendukung, boleh dibilang dia boardnya sudah, jadi bisa dipasang atau 3200. Hanya saja aneka warna, base-nya 600. Jadi ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh keluarga Alwin A. Selain kakaknya, yang di kakaknya pun sama, bisa menggunakan i1600, kemudian upgrade ke 3200, tentunya dengan harga yang berbeda, ya itu. Nah, kemudian berikutnya speknya bapak-bapak lihat sendiri, yang paling banyak ditanya adalah speednya, ya kan? Speednya ini, ini tadi ada pointer, kenapa nggak ditunjuk-tunjuk? Nah, ini dia speednya, ya. Jadi speednya ini low-nya, draft-nya itu ada di 4 pas. Dengan satu head 1600 itu kita bisa mendapatkan printout sepanjang 11 meter per jam. Dengan 6 pas kita bisa dapat 8 meter per jam. Dengan 8 pas, sebetulnya ada 8 pas, cuman rata-rata customer kalau udah naik pas itu mereka nggak mau lah, saya maunya yang cepat, biasa gitu. 8 pas itu kita bisa dapat di 6 meter. Itu. Nah, ini adalah speednya. Kemudian powernya untuk mesin ini, ya ini typo ya. Jadi untuk mesin ini kapasitas power yang dibutuhkan oleh dia itu kisaran di 10 ampere. Jadi di
sekitar di 2200 watt. Itu sudah bisa mendukung, dan itu sudah bisa 2200 watt itu sudah bisa untuk menyuplai power dengan komputernya. Sebetulnya itu mesinnya tidak banyak sampai segitu ya. Kemudian mesin ini juga sangat ringan. Kenapa? Karena mesin ini memang dibuat untuk teman-teman entry level. Mesin ini beratnya, package-nya ya, berat boxnya itu cuma 300 kg. Dan kalau mesinnya sendiri sih di sekitar 200 kg-an. Jadi teman-teman PSP yang ingin memiliki mesin ini kemudian ternyata dia harus dilaruh di lantai 2, tidak perlu sewa forklift. Sewa forklift 3 juta, ya kan? Sewa orang aja, beli nasi padang selesai 4 orang bisa diangkat. Karena beberapa teman-teman sales yang menjual mesin ini di seri yang sebelumnya, di kakaknya dia A160, itu banyak ketemu customer yang mesinnya mau ditaruh di lantai 2, tetapi mereka agak keberatan untuk sewa forklift. Akhirnya mereka dengan tenaga nasi padang 8 orang sudah terangkat ya. Apalagi mesin ini lebih enteng lagi gitu ya. Nah, jadi oh iya, ini dia. Oh, saya tadi ngomong nggak lihat ini ya, sorry. Ini ada speednya di sini ya. Jadi karena mesin ini entry level, harganya murah. Nanti saya spill harganya sedikit. Harganya murah. Harga murah mau dapat enak ya nggak mungkin. Harga murah kita bisa dapatkan dengan 11 meter print out. 1 hari berarti 8 jam bisa 88 meter. Iya kan? Kita bisa mendapatkan 88 meter dengan 4 pas. Dan hasilnya UV bukan ecosolvent, ya nggak, ya kan? Nah, kalau mau naik pas, mereka dapat orderan backlit, bisa jalan di 6 atau di 8, ya kan? Sudah di 6 pas sudah dapat 80-an, di sini sudah dapat sekian. Worth it dengan entry level. Mengapa tagline saya lebih banyak mesin ini untuk teman-teman entry level, ya? Jadi ini adalah spesifikasi untuk si 1601. Kemudian aplikasinya apa sih? Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu aplikasinya mesin UV itu apa saja. Secara teknis, secara fungsionalnya si mesin UV itu you can print on anything kind of media, bisa. Sama saja. Aplikasinya pun tidak jauh dengan ecosolvent. Mengapa dimunculkan UV dan mengapa sekarang ini muncul mesin UV yang kecil-kecil? Karena kita memang eranya sudah mulai untuk menggeser mesin-mesin ecosolvent yang tintanya belum user friendly, yang masih baunya agak tajam ya. Aplikasinya seperti biasalah untuk labeling, kemudian untuk transportation wrapping, kemudian untuk backdrop wall, untuk backdrop seperti ini ya. Aplikasinya tetap sama dengan yang lain. Bisa kita pakai untuk sunblind, bisa kita pakai untuk banner, kemudian light box. Nah, highlight dari mesin UV yang sekarang ini tren, highlightnya ada di sini, Pak. Light box dengan cetakan UV itu akan berbeda dengan light box cetakan ecosolvent. Cetakan UV light box akan lebih hidup. Warnanya akan lebih hidup. Jadi warnanya akan hidup, akan bergerak, bukan. Warnanya lebih cerah daripada ecosolvent. Kemudian karena dia light box, customer itu lebih senang melihat. Khalayak umum lebih senang melihat light box menggunakan UV. Kenapa? Karena dia tidak gloss. Hasil cetak UV itu tidak gloss. Dia agak matte. Sehingga pada saat disinari dari belakang, itu dia tidak akan terlalu. Dia disinari dari belakang, kemudian sinari dari depan. Hasilnya akan memantulkan sinaran belakangnya itu kalau kita pakai ecosolvent. Dengan UV kita aman. Kenapa? Karena dia malah menyerap sinar dari depan. Karena dia tintanya agak matte. Dia tidak memantulkan balik. Itu dia, ya. Ini jenis-jenis application-nya hampir sama dengan si ecosolvent. Nah, kenapa sih Aneka Warna mengharapkan market Indonesia menggunakan Allwin A1601? Mengapa sih? Alasannya pertama adalah ini adalah mesin low budget. Harganya sangat-sangat ekonomis.
Saya spill harga yang untuk mesin kita ini dengan i1600 itu harga kita ada di 95 juta. Menarik? Menarik lah. Karena kita mau menyasar kepada teman-teman low PSP yang entry level. Mereka mau naik kelas ke EcoSolvent, mereka merasa nanggung, tetapi hasilnya juga segitu-gitu aja. Kita persembahkanlah mesin 1601 dengan harga sekian. Menarik bukan? Menarik. Yeah. Next, mesin ini hanya menggunakan satu buah printhead Epson, original Epson i1600 3,5 pikoliter, bisa upgrade ke 3200. Nah, Mengapa kita base di 1600? Karena printhead Epson base 1600 itu printheadnya paling enak dipakai untuk single head. Karena dia kalibrasinya nggak susah. Dengan single head kalibrasi nggak susah. Masang mesin ini, Pak, Bu, masang mesin ini teknisi hanya perlu waktu 3 jam paling lama. Jam keempat sudah bisa gaspol. Ya, jadi nggak repot, nggak repot. Jadi mesin ini benar-benar memang untuk teman-teman entry level yang masih misalnya masih buta akan cetak-mencetak di mesin printing, jadi akan sangat tertolong dengan adanya mesin ini. Harganya miring. Nextnya adalah printhead Epson i1600. Actually-nya itu sudah mendukung variable dot. Variable dot tuh begini, Pak. Kita punya image itu tidak semuanya rata gradasinya. Ada image yang gradasinya halus dan kasar dalam satu image. Nah, dengan teknologi variable dot, si Epson 1600 ini dan didukung dengan software dengan elektronik yang sudah disematkan di mesin A1601 ini, itu sudah bisa menyesuaikan. Jadi di mana dia harus menyemprot full 3,5 piko, di mana dia harus menyemprot di 3 piko atau di 2,5 pikoliter. Jadi mesin ini sudah mengadopsi teknologi variable dot, sehingga hasil yang didapatkan, detailing yang didapatkan itu tercapai. Itu. Ya. Nextnya apa sih? Nah, ini printhead Epson i1600 itu kadang-kadang begini. Ada asumsi di market yang bilang di market yang lebih terkenal Epson 3200. Dan beberapa customer di seluruh Indonesia itu sudah percaya bahwa 3200 itu memiliki umur panjang. Begitu muncul 1600, asumsi mereka berbeda. Adiknya pasti lebih jelek lah, seperti itu. Padahal sejatinya sejarahnya tidak seperti itu. Dan kenapa saya bilang tidak seperti itu? Karena ini adalah masih satu keluarga. Masih satu keluarga, yaitu keluarga I, Epson I. Yang mana sebenarnya 1600 ini dibuat oleh Epson memang untuk supaya pabrikan mesin itu menciptakan mesin-mesin untuk teman-teman entry level, untuk pasar entry level yang harganya low. Itu maksudnya. Umur kekuatan headnya sama, orang sama-sama I, bahannya sama, bentuknya sama. Itu tidak ada bedanya. Jadi dia bisa lebih umur dari 1 tahun. Actually si customer kami yang sudah menggunakan Epson i1600 itu 2024 ini mereka sudah masuk tahun ketiga. Dia sudah masuk tahun ketiga dan masih aman. Wahana Om Dudi, wahana ya Om Dudi ya sudah lama ya. Itu dia menggunakan A160 dengan Epson i1600. Printhead sama, umurnya sudah mau mulai masuk tahun ketiga dan masih aman. Nextnya adalah kenapa sih mesti ngambil Allwin ini? Ya dengan harga murah tadi kita sudah bisa dapat 11 meter per jam atau 88 meter per hari jam kerja. Kalau 24 jam Bapak hitung sendiri, ya kan? 20 jam lah Bapak hitung sendiri, 220 meter. Apa nggak cukup? Cukup. Kemudian maksimum resolusi yang bisa kita dapatkan dari Epson
I1600 itu adalah maksimumnya bisa kita dapat di 2400 dpi, yang mana memang printhead ini memiliki base resolusi di 720. Kemudian mesin ini itu menggunakan RIP software main top, atau kita bisa berikan dengan photoprint AW edition, itu opsional. Ya kan? Ya, mosok mesin murah mau selamat ya guys, saya kasih yang saya kasih mentop. Mentop pun di dunia di market Indonesia sudah sangat diterima hasilnya, dan banyak sekali mereka yang malah kadang-kadang kurang adaptif dengan si photoprint, karena memang photoprint itu fungsinya banyak. Mentop itu sungguh simpel penggunaannya, sehingga customer juga comfortable menggunakan Mentop software ya. Jadi RIP software yang digunakan di mesin Allwin mesin Allwin A1601 itu software Mentop atau photoprint. Yang photoprint ini opsional ya dengan AW editionnya. Nextnya adalah ya, dari dulu sampai hari ini, dan terus terang yang saya alami dalam membantu Aneka Warna dari sisi teknis, Aneka Warna itu selalu mempersembahkan mesin yang menggunakan kumpulan teknologi yang mengutamakan kualitas dan kestabilan produk. Dan ini sudah kita buktikan. Sampai hari ini mesin Allwin yang seri lama, yang seri C512, itu mesin yang dipakai dari tahun 2010 sampai hari ini pun masih ada yang berproduksi. C512, bukan C512i, beda. Jadi mesin-mesin Allwin yang menggunakan printhead 5KM512 sampai hari ini masih hidup dan masih populasinya masih cukup lumayan. Di Sulawesi customer saya pakai 2 unit, kemudian di daerah Sukoharjo itu masih ada, masih banyak lah. Dan mesin secondnya itu banyak yang cari, itu Allwin. Kemudian Aneka Warna itu juga selalu mempersembahkan mesin yang bisa membantu, yang bisa mendukung beragam produksi, baik retail maupun project. Jadi mesin-mesin yang Aneka Warna keluarkan itu selalu kita perhatikan, mereka mesin ini mampu nggak begini. Kenapa? Karena kakaknya ini yang A160 itu dipakai oleh customer kita untuk melayani project. Kebetulan mereka dapat project MRT waktu itu. Jadi MRT yang ada di Jakarta itu di-print oleh kakaknya, di-print oleh printhead yang sama, MRT. Jadi, dan customer kami itu sangat puas, sehingga waktu pada saat kita launching dia ambil 1 unit, 6 bulan kemudian dia sudah minta 1 unit lagi. Jadi memang dia sangat percaya dengan ini. Nah, inilah yang selalu dipersembahkan. Jadi Aneka Warna itu selalu mencari mesin itu yang, atau meminta mesin kepada pabrik itu yang bisa mendukung kebutuhan produksi untuk retail dan project. Jadi jangan salah teman-teman, A160 ini mau ngejar project tetap bisa. A1601 ini untuk urusan project tetap mampu, karena printhead Epson E itu memang sudah diciptakan untuk yang begitu. Ya, kemudian ya ada lagi Aneka Warna itu selalu mempersembahkan mesin yang bisa menghasilkan printout yang disesuaikan oleh kebutuhan market dengan hasil jelas dan detail. Itulah mengapa, kembali lagi contoh yang paling sebenarnya banyak ada lagi. Kalau yang menangani proyek itu yang di Jakarta, ada satu lagi customer saya yang di Jakarta, di Jogja. Customer kita di Jogja itu orangnya mainnya detail, mainnya istilahnya dia produksinya untuk kelas atas. Pak Rudi mungkin kenal GKM, Pak Wawan, ya kan? Outputnya Pak Wawan gimana? Semua mesinnya nggak ada yang so-so, semuanya high semua, karena dia jualnya pun dengan harga tinggi dan dia jalan laku, Pak. Mesin beliau menggunakan GKM, menggunakan kakaknya ini itu sangat puas. Karena apa? Dia bisa menghasilkan hasil yang jelas dan detailnya dapat. Ada beberapa customer yang ingin tetap menggunakan 1600 daripada 3200. Kenapa? Karena 1600 itu printoutnya lebih detail. Itu. Jadi ini adalah beberapa
POV yang kita persembahkan untuk market Indonesia. Dan yang terakhir adalah aneka warna itu didukung oleh technical sport yang sudah berpengalaman. Jadi teman-teman lihatlah teknisi-teknisi yang tua-tua itu ngumpulnya di sini semua kebanyakan. Teknisi kita pun yang junior-junior mereka memiliki pengalaman yang banyak. Jadi kita betul-betul memperhatikan produk dan siap membantu mensupport mesin ini jikalau sudah ada di customer. Gitu. Jadi inilah point of view di 6 yang kita berikan kepada customer. Why? Mengapa sih harus punya 1601 ini yang bisa saya berikan kepada ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu terbuka, apalagi dengan harga sudah saya spill tadi, ya. Oke, nextnya adalah sudah hadir di sini, sudah join dengan kita semuanya, sudah mau datang untuk melihat mesin terbaru dari Aneka Warna. Terima kasih, Pak. Ke Ibu MC. Ya. Baik,